Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Buat kalian yang udah menantikan HP 5G terjangkau, mungkin saat ini adalah waktu yang tepat. Yap, ini dia Realme 8 5G, smartphone 5G paling terjangkau untuk saat ini ya. Sebelum bahas gimana spesifikasinya, yuk kita intip box dari isian HP ini. Buat boxnya kayak biasa ya, ala-ala Realme banget gitu ya. Yakni warna kuning dan ada 4 poin keunggulannya yang bisa kalian baca sendiri di sini. Oke, langsung aja kita buka boxnya ya. Pas pertama kali buka boxnya ini kita bakal dapetin sambutan ya. Sambutan kayak welcome to the Realme family. Selanjutnya di kotak kecilnya ini kita bakal dapetin sebuah soft case, buku panduan, dan juga kartu garansi. Enaknya brand kayak Realme tuh bisa ngasih soft case gratis kayak gini ya, jadi nggak perlu repot mau nyari case lagi. Di bawahnya ada sebuah smartphone-nya, kita singkirin dulu. Kemudian di bawahnya juga ada kabel data USB Type A atau USB Type C. Dan juga nggak ketinggalan ada adapter yang udah support 18 watt fast charging. Dan ini dia smartphone-nya. Kita lepas dulu dari plastik pembungkusnya. Oh ya, warna yang lagi saya pegang ini adalah warna biru supersonic. Kalau mengaca Realme 8 5G global harusnya ada warna satu lagi ya, yakni hitam supersonic. Buat kesan pertama tentang HP ini tuh kelihatannya tuh cukup beda ya bagian belakangnya ini. Utamanya di modul kameranya ini. Modul kameranya ini bikin kita tahu kalau HP ini adalah HP Realme 8 5G karena memang modelnya itu agak cukup beda. Buat back covernya ini masih berbahan plastik ya, tapi meski plastik saya tuh nggak nemuin bagian-bagian yang kopong dari smartphone ini. Secara build quality ya menurut saya oke lah, cukup bagus. Buat framenya ini cukup unik dimana Realme memilih model yang flat dan nggak terlalu melengkung. Buat bahannya sepertinya ini dari plastik ya. Untuk tepian framenya di samping kiri kita bakal nemuin tombol volume dan slot SIM card, dimana slotnya ini udah triple slot, jadi aman banget buat 2 kartu dan 1 micro SD. Kemudian di atasnya ini bersih ya, nggak ada apa-apa. Sementara di bagian kanan ada tombol power yang juga merupakan tombol fingerprint. Sementara di bagian bawah ada 3,5 mm headphone jack, mikrofon, port USB Type-C, dan sebuah grill speaker. Oke, pas pertama kali megang Realme 8 5G ini yang saya rasakan adalah HP-nya itu tipis dan ringan banget. Bobotnya itu cuma 185 gram aja dan ketebalannya adalah 8,5 mm. Menurut saya kombinasi bobot ringan dan tipis kayak gini tuh bikin feel megang HP jadi nyaman banget. Kita tuh nggak perlu takut megang HP kayak tangan pegal gitu ya. Jadi HP yang ringan itu menurut saya itu enak banget buat dipakai. Hal utama yang jadi keunggulan dari HP ini adalah fitur 5G ready. Yap, saat ini Realme 8 5G berhasil merebut tahta sebagai smartphone termurah ya, smartphone 5G termurah di Indonesia untuk saat ini. Sayangnya di daerah saya ini di Surabaya area 5G hanya dibatasi di daerah Grapari Surabaya. Dan kalau mau nyoba 5G pun harus punya nomor yang terregistrasi. Jadi ya terpaksa belum bisa nyobain 5G-nya. Selain HP yang udah 5G, di sini juga udah ada kok fitur seperti NFC. Chipset yang dibawa oleh Realme 8 5G ini juga nggak kalah menarik ya dari jaringan 5G. Chipsetnya itu adalah 7 nanometer dan dari MediaTek, yakni MediaTek Dimensity 700. Chipset ini tergolong chipset baru ya, dan di Indonesia itu baru kali ini. Dan Realme 8 5G ini adalah yang pertama kali masuk ke Indonesia dengan chipset ini. Buat performanya pas saya tes di Antutu Benchmark itu bisa ngasilin skor sekitar 361 ribuan. Dengan skor segini menurut saya HP ini adalah salah satu HP dengan performa chipset terbaik di range harganya. Asli mantap sih ini. Performa yang oke ini nggak cuma tercermin di skor Antutu aja. Pas saya tes buat main PUBG juga udah bisa dapetin grafik smooth dengan frame rate ultra. Buat gyronya juga aman banget kok.
Untuk menunjang performa main game, Realme ngasih kita baterai 5000 mAh di HP ini. Dan juga udah ada fast charging dengan daya 18 watt. Menurut saya fast charging ini nggak spesial ya, alias ya standar aja. Tapi ya better ada sih ketimbang nggak ada. Sementara untuk layarnya, Realme membekali Realme 8 5G ini dengan layar 6,5 inch dengan panel IPS LCD. Resolusinya udah Full HD Plus dan refresh rate-nya juga udah 90 Hz. Menurut saya dengan harga segini mungkin kalian berpikir bisa pakai panel AMOLED ya. Tapi Realme mungkin punya pilihan lain, yakni memilih kombinasi antara panel IPS LCD dan juga refresh rate yang tinggi, yakni 90 Hz. Tapi jujur menurut saya panel IPS LCD-nya ini udah cukup bagus loh. Dan nggak kayak IPS LCD Realme di harga 1 jutaan atau 2 juta lebih dikit ya. Panel IPS-nya ini menurut saya lebih baik dan saya nggak ngalamin touch delay pas saya nyobain HP ini. Di sektor kamera, Realme membekali Realme 8 5G dengan 3 kamera belakang, yakni kamera utama 48 megapiksel, kamera kedua 2 megapiksel black and white, dan kamera ketiga adalah 2 megapiksel makro. Menurut saya agak disayangkan ya, dengan harga segini kamera ultra wide di sini harus absen. Sementara bagian depan ada kamera beresolusi 16 megapiksel. Buat hasilnya berikut ini adalah hasil-hasilnya. So, gimana menurut kalian tentang HP ini? Menurut saya dari kesan pertama ini saya bisa nilai kalau Realme 8 5G ini emang fokusnya itu lebih ke future proof, yakni jaringan 5G dan juga performa chipset yang ternyata bagus banget sih di harganya. Sayang kegaharan performanya ini harus mengorbankan aspek lain, yakni ketiadaan kamera ultra wide. Saat video ini dibuat saya belum tahu ya berapa harga dari smartphone ini. Tapi menurut rumor yang saya dapetin, smartphone itu bakal dibanderol 2,99 juta. Apabila dengan harga tersebut kalian bisa dapetin MediaTek Dimensity 700, RAM 8GB dan storage 128GB. Menurut saya HP ini menarik banget sih, utamanya buat yang suka ngegame. Oke, sekian dulu video impresi pertama saya tentang Realme 8 5G. Mungkin saya akan tes lebih lanjut gimana HP ini dan mungkin kalian bisa komen ya apa yang perlu kalian pengen tahu dari HP ini. Kemungkinan saya akan tes utamanya dari segi kameranya. So pastiin buat kalian subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.